Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat.tv. Seperti yang kita tahu, begitu pesatnya perkembangan busana muslim dan aksesoris pelengkap bagi muslimah, yang terkadang membuat kita menjadi bingung untuk menentukan busana mana dan aksesoris mana yang cocok untuk dikenakan di pada busana kita yang kita pakai. Nah, berikut kita sudah kedatangan bintang tamu yang cukup handal nih di bidangnya, yaitu terutama dalam rajut-merajut nih. Ya, Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Putri ini, aduh cantik sekali dengan syalnya. Ini buat sendiri ya Mbak ya? Iya. Berapa lama nih Mbak buat satu syal seperti ini Mbak? Bergantung ketersediaan bahan. Oke. Iya, jadi kalau misalnya bahannya yang dibutuhkan ada semua, mungkin bisa 2-3 hari selesai. Tapi karena nunggu misalnya kebetulan habis, terus nunggu datang lagi, itu bisa berminggu-minggu gitu. Iya, sahabat muslimah, Mbak Putri ini sudah menjalankan bisnisnya selama berapa tahun Mbak? Dari kuliah. Dari kuliah, subhanallah. Sudah berapa tuh Mbak? Sekitar berapa tahun dari kuliah? Awal belajar itu sekitar tahun 2009, kemudian setahun kemudian coba-coba ngejual sampai sekarang. Oh gitu. Nah, menurut Mbak Putri sendiri nih, seberapa pentingnya sih aksesoris itu untuk dikenakan di tubuh kita, itu seberapa pentingnya tuh Mbak? Seberapa pentingnya bergantung si pemakainya. Kalau si perempuan pemakainya itu selalu merasa dirinya kurang, pasti akan membutuhkan bermacam-macam aksesoris untuk melengkapi penampilannya. Tapi kalau misalnya dia merasa dirinya cukup, mungkin tidak akan terlalu banyak aksesoris yang dikenakan gitu. Jadi tergantung kemauan si pemakai aksesoris tersebut. Iya. Kira-kira yang kurang apa? Nah, cara menentukan gimana nih Mbak, mempaskan gitu loh. Tipsnya apa sih Mbak? Misalkan nah ini kan Mbak kok bisa sih ini cocok dengan baju yang dikenakan, itu apa asal ini kelihatan pantas atau gimana tuh Mbak? Apa ada ya, itu feeling juga main ya. Feeling. Tapi terutama aksesoris itu kan sebenarnya penunjang gitu. Dan fashion sendiri itu dasarnya, awalnya, basicnya itu pakaian gitu. Jadi bergantung pakaian yang dikenakan. Mungkin kalau pakaiannya terlalu sederhana, kita butuh aksesoris yang agak mencolok untuk menyeimbangkannya gitu. Tapi kenapa sih Mbak Putri sendiri tuh memilih rajutan sebagai aksesoris yang dikenakan nih Mbak? Kan banyak tuh, ada yang pakai mutiara segala macam, tapi mutiara atau bros atau pakai apalah segala macam. Tapi Mbak Putri kenapa memilih rajutan ini Mbak? Pertama, kalau intinya gini, kalau kita bisa bikin ngapain beli gitu. Jadi daripada outsource, kalau kita bisa ya kenapa nggak kita bikin sendiri aja. Terus yang namanya benang tuh banyak banget bisa dieksplor gitu, nggak cuma soal nggak cuma aksesoris aja gitu, tapi bahkan sampai yang besar-besar macam bed cover pun bisa gitu. Jadi dari helai benang ini tuh bisa dijadiin macem-macem gitu. Dan ya terlalu banyak sih yang masih belum dieksplor dari rajutan gitu. Jadi aksesorisnya. Jadi Mbak Putri memilih rajutan ini karena bisa dimacem-macemin ya Mbak ya, bisa dibuat shawl, aksesoris, dompet segala macem, bahkan taplak meja juga bisa ya Mbak ya. Nah ini Mbak, untuk membuat satu ini taplak meja ya Mbak ya? Enggak, ini selimut bayi sebenarnya. Oh, selimut bayi. Saya malah tidak tahu ini Mbak. Ini berapa lama? Ini apalagi bermacam-macam benang ya Mbak ya? Iya. Karena gimana selimut bayi menyatukan benangnya itu biar sampai seperti ini, gimana Mbak prosesnya? Ya ada tekniknya sendiri. Jadi ada yang dijahit, ada yang dirajut langsung gitu. Dan ini termasuk teknik yang dirajut langsung. Jadi nggak dijahit gitu. Jadi kalau misalnya dijahit itu pembuatannya terpisah satu-satu, baru kemudian digabung-gabungkan. Kalau ini dirajut langsung, iya. Berarti setiap selesai satu kotak ini ganti benang lagi? Iya. Berapa lama ini Mbak membuat seperti ini Mbak? Target 10 hari. Wow. Nah terus selama 1 hari itu Mbak berganti-ganti apa nih Mbak? Berganti-ganti warna benang? Bukan, berganti-ganti
aksesoris yang dibuat atau memang fokus mengerjakan satu ini sampai 10 hari atau diganti dulu disambil dengan dompet, shawl atau yang lain? Gimana Mbak? Bergantung ada pesanan atau deadline-nya ya. Kalau misalnya karena ini kan target 10 hari gitu. Target 10 hari itu dalam arti ya si pemesannya kebetulan nggak pakai deadline. Jadi target 10 hari ya dari saya. Kalau misalnya selesai ya ngerjain yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada kebetulan ada pesanan gitu, ya udah pesanan itu dulu gitu. Apalagi yang udah DP gitu. Berarti kan benar-benar udah jadi mau beli dan tanggal sekian harus udah jadi gitu. Ya berarti ini ditinggal dulu gitu. Jadi bikin skala prioritasnya berdasarkan pertama si pembeli itu meminta deadline apa enggak. Kedua sudah DP atau belum gitu. Ya, sahabat Zakat.tv lihat. Untuk mengerjakan satu selimut bayi ini membutuhkan waktu 10 hari. Bayangkan kalau kita masih amatir ya Mbak, ini pasti jenuh banget mengerjakan ini selama itu ya Mbak ya. Ya, melatih kesabaran juga. Ya, melatih kesabaran, benar sekali nih Mbak. Terus Mbak Putri untuk mengerjakan ini membutuhkan benang berapa gulung nih Mbak? Di situ kan ada 4. Ada 4 warna. Ada 4 warna. Kira-kira ya sampai detik ini baru habis 5 gulung. Karena ininya yang warna ininya membutuhkan 2 gulung. 2 gulung. Karena warna dasarnya ini ya Mbak ya. Iya. Lalu kalau buat shawl seperti ini berapa gulung tuh Mbak? Berapa gulung benang? 2 cukup? Iya. Kayaknya ini lebih panjang ya. Iya. Tapi 2 cukup ya. Iya. Ini jadi untuk shawl saya punya standar tersendiri. Jadi shawl yang ideal itu yang enak dilihat dan bisa dimacem-macemin itu setinggi badan pemakainya gitu. Jadi karena kebanyakan rata-rata perempuan Indonesia tingginya 160 cm, otomatis ya saya bikinnya selalu 160 cm gitu. Kecuali kalau si pemesannya meminta yang customize ya. Jadi tergantung siapa bagaimana orang memesan ya Mbak ya. Iya, tapi standar kita ya 160 gitu. Oke, baik sahabat Zakat.tv, jangan kemana-mana, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Putri setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ya, sahabat Zakat.tv masih bersama saya, Adi Fitria dalam Muslimah. Ya, Mbak Putri, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya nih Mbak. Iya. Bagaimana sih Mbak, produk apa aja nih yang Mbak hasilkan selain shawl, selimut bayi, dompet? Biasanya apa aja Mbak, macam-macamnya? Kalau yang biasa kita buat untuk aksesoris itu terutama bros, jepit, bando, sama sabuk ikat pinggang belt. Itu yang biasa dibuat. Iya, yang biasa dibuat. Pernah nggak Mbak Putri sendiri tuh keluar pakai semua aksesoris dikenakan semuanya tuh semuanya rajutan, belt, bros, shawl, pernah nggak Mbak? Enggak. Sampai sekarang sih nggak pernah sampai yang kayak gitu karena bukannya orang malah tertarik dengan rajutan, malah enak gitu. Kalau misalnya sesuatu yang over kan nggak baik ya, begitu juga kalau misalnya semua serba rajutan gitu. Terus cara memadukannya gimana tuh Mbak? Biasanya Mbak Putri mengenakan rajutan itu atau kalau baju rajut pernah Mbak mengenakannya? Dan itu buatan sendiri? Iya. Baju rajut dipadukan dengan biasanya dengan apa? Dengan bagusnya kaos. Jadi kebanyakan sih kaos. Jadi kalau rajutan-rajutan yang kita buat itu bentuknya les atau agak berongga gitu. Jadi seperti ini kan agak berongga ya, nggak padat.
nggak padat, jadi otomatis harus ada dalemannya gitu. Daleman set gitu Iya. ya. Oh jadi dibalik aja, kalau pakai kaos, baju kaos atau kemeja bukan rajutan dengan share rajutan, tapi kalau pakai baju rajutan dipadukan dengan dalamnya kaos gitu ya. Iya. Nah Mbak Putri sendiri pasti tahu dong sudah banyak nih mesin-mesin rajutan gitu, tapi Mbak Putri sendiri tuh masih konsisten ya mengerjakan rajutan itu dengan tangan. Itu kenapa tuh Mbak? Ya pasti beda lah antara yang tangan dengan yang bukan dengan yang mesin gitu. Sama aja kalau kita beli batik, tetap aja kan yang batik tulis yang benar-benar handmade itu tetap laku gitu. Tetap Begitu masih juga dengan tenun gitu. Ada banyak mesin tenun, tapi yang di tenun tradisional juga tetap aja banyak orang yang nyari. Jadi kita nggak ketakutan kehilangan pangsa pasar, dan juga karena semua pasti ada rezekinya, pasti ada bagian-bagiannya, dan ini jauh lebih menyerap banyak tenaga kerja kan, walaupun rajut mesin itu lebih cepat, lebih praktis gitu. Tapi ada bedanya nggak sih Mbak antara rajutan mesin dengan handmade? Lebih rapian handmade atau gimana Mbak? Kalau misalnya mesin itu kerasa banget flat. Seperti apa tuh Mbak? Kalau bedanya? apa? Ya ini kan ini nggak bisa diganti dengan mesin. Kalau misalnya, jadi ada dua teknik yang kebanyakan dipakai dalam rajut itu. Ada yang 1 jarum seperti ini, dan 2 jarum. 2 jarum tuh yang kalau misalnya di film Eropa itu Jepang gitu. Nah, yang rajut mesin kebanyakan yang dipakai itu yang 2 jarum. 2 jarum itu emang hasilnya lebih rapat. Tapi kalau misalnya ini yang 1 jarum itu nggak bisa diganti dengan mesin ya. Tapi Mbak Putri sendiri pernah nyoba nggak membuat rajutan dengan mesin? Sampai sekarang sih enggak. Belum pernah. Iya. Gitu Mbak. Iya, pastinya kan ini memakan semuanya nih Mbak, memakan waktu yang cukup lama ya dibandingkan dengan merajut dengan mesin Mbak. Iya. Mbak Putri tuh pernah merasa, aduh capek gitu kan? Kan agak jenuh ya Mbak ya kalau kita yang belum biasa pastinya. Iya, kalau akan makan banyak waktu. Kalau dulu dulu awal-awal masih belajar mungkin gampang jenuh, gampang ditinggal gitu. Kalau sekarang kalaupun jenuh, paling ngerjain project lain atau ngerjain sesuatu yang sama tapi warnanya beda gitu. Dan ngerjain project rajutan itu nggak akan pernah ngebosenin sebenarnya, karena tiap tiap rajutan motifnya beda, tiap rajutan warnanya beda. Jadi saya benar-benar ngebuat setiap rajutan itu spesial gitu. Tiap rajutan mengandung makna tersendiri mungkin. Iya, nggak akan pernah ada yang sama gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin ini belum tentu saya akan bikin lagi gitu. Baik dengan warnanya yang sama atau baik itu warnanya beda atau pola yang sama gitu. Jadi setiap rajutan ini pasti cuma satu. Iya. Oh gitu Mbak. Iya. Nggak dibuat produk yang sama ya Mbak ya? Iya. Mbak Putri, bagaimana nih dengan usaha Mbak Putri yang dijalankan seperti sekarang ini? Apa memang semuanya benar-benar dikerjakan sendiri atau memang dibantu dengan orang lain? Bagaimana Mbak? Iya pasti saya punya orang-orang yang membantu saya gitu, dan kebetulan mereka juga masih teman-teman saya juga gitu. Itu cara perekrutan teman-temannya untuk bantuin Mbak Putri itu seperti apa Mbak? Dulu sih dikomporin ya, ayo belajar merajut, kita bikin usaha bareng gitu. Oh jadi ada pertemuan gimana tuh Mbak? Terus kebetulan emang ada temen yang dari SMP senang merajut gitu, senang bikin kayak iket rambut gitu. Terus bros gitu. Terus ya udah diajak. Biasanya untuk menjadikan ini agar Mbak Putri dari awal Mbak Putri belajar sampai sekarang itu butuh berapa waktu Mbak untuk sampai bisa dan ahli dalam merajut ini, butuh berapa lama sih Mbak? Awal belajar itu tahun 2009. Oh 2009. Dan itu awalnya ikut kursus merajut. Terus dan itu yang teknik 2 jarum, terus yang teknik 1 jarum yang biasa disebut crochet itu belajarnya sama tetangga, terus sisanya otodidak. Oh jadi tetangganya Mbak Putri ini ya, karena dekat mungkin. Iya. Mbak Putri sering lihat-lihat ini gimana sih caranya, nanya-nanya. Jadi awalnya dari tetangga, kemudian Mbak Putri nyoba sendiri. Iya.
Nah terus teman-temannya responnya gimana tuh Mbak? Ya mereka welcome gitu. Kebetulan senang aja dengan apa, senang membuat segala sesuatunya sendiri gitu. Lebih apa ya, lebih bikin lebih kreatif. Terus merekanya awalnya cuma sekedar wacana, terus akhirnya ya kesini-sininya ya benar-benar dieksekusi jadi suatu usaha gitu. Jadi sekalian ngumpul, sekaligus belajar, terus lama-lama jadi usaha ya Mbak ya? Iya. Ya itu patut sekali ditiru sahabat Zakat.tv. Anda bisa menirunya di rumah sambil belajar dan juga berbisnis seperti Mbak Putri sekarang ini. Ya, jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ya, sahabat Zakat.tv masih bersama saya, Ade Fitria dan juga Mbak Putri. Mbak Putri, kalau boleh tahu nih, saya kan pakai jilbab seperti ini nih Mbak. Kira-kira bisa dipadukan dengan apa nih Mbak? Dengan jilbab saya seperti ini dan baju saya seperti ini, cocoknya kalau untuk rajutan, kira-kira pakai apa tuh Mbak? Saya sudah pakai juga nih Mbak, bros, bros rajut. Selain bros, bagusnya pakai apa Mbak? Selain bros, ya yang pasti kalaupun kalung kalung rajutan pun itu kalung yang rame gitu warnanya. Yang rame warnanya bisa jadi campur-campur kayak selimut ini gitu, atau bisa juga gelang. Jadi kalau bajunya polos, kalung rajutannya harus yang rame gitu ya Mbak? Iya. Mbak Putri sendiri sering membuat aksesoris kalung seperti itu? Kalau itu ada timnya tersendiri. Oh, jadi saya termasuk jarang yang bikin aksesoris rajutan gitu. Kalaupun saya bikin itu lebih ke belt. Oh. Iya. Di situ lebih main banyak pakai manik-manik, mutiara gitu. Jadi dipadu-padankan nggak cuma hanya benang, rajut, polos gitu. Mbak Putri kalau boleh tahu nih, untuk ukuran shell seperti ini kan handmade ya? Iya. Biasanya Mbak Putri menjual dengan harga berapa Mbak? Untuk satu shell ini? Antara 100 sampai 120. 120.000 ya? Iya. Biasanya kalau bros-bros gini berapa Mbak? Antara 8.000 sampai 15.000, bergantung pakai komponen apa aja. Kalau misalnya si brosnya ini kan polos cuma ya? Polos aja, benang aja. Kalau misalnya ditambah kayak mutiara atau kancing atau penambahan yang lain, itu biasanya ya makin nambah lah harganya. Iya. Makin banyak aksesorisnya pasti harganya juga makin lebih tinggi ya Mbak ya. Mbak Putri, kalau mengerjakan ini semua itu biasanya by order atau memang ya udah bikin aja? Mbak Putri lagi moodnya bikin ini nih, mau bikin shawl, mau bikin bikin baju atau gimana Mbak? Ada yang by order, ada yang kita bikin sampelnya dulu. Nanti setelah sampel baru orang pesen. Atau ada juga yang saya mau bikin ini, warnanya kayak gini, bahannya seperti ini, ukurannya sekian, itu ada gitu. Mbak Putri bagaimana bisa menembus market rajutan ini? Awalnya dari mana Mbak menjual hasil rajutan Mbak ini kemana? Awalnya ngejualnya ya yang deket-deket lah, ke teman, terus saudara. Pokoknya ya link yang terdekat dengan kita gitu. Tapi sejauh ini pasaran Mbak Putri memasarkan rajutannya itu kemana aja Mbak? Sudah sampai kemana? Apakah pernah ada yang order dari luar kota atau mungkin
Dalam jumlah besar itu gimana? Kalau dalam jumlah besar sampai saat ini belum, tapi kalau sampai yang keluar kota itu ada. Biasanya promosi ini ya buy online juga ya Mbak ya, seperti yang sekarang kan sudah banyak tuh. Iya, di online kita ada websitenya. Atau bisa disebutkan Mbak kepada sahabat muslimah? Iya, kepada sahabat muslimah bagi yang ingin melihat koleksi-koleksi buatan saya dan dengan teman-teman itu bisa dibuka pickcraftonline.web.id. Iya, atau bisa juga dilihat di sini sahabat muslimah ya. Iya Mbak Putri, kalau boleh tahu nih dari bisnis yang Mbak Putri kembangkan ini omset per bulannya berapa ya Mbak? Boleh dong kita cerita. Nggak pernah ngitung ya. Soalnya perkiraan aja gitu Mbak. Perkiraan ya sekian juta lah. Ini kan pastinya sahabat muslimah juga pengen tahu dong bisnis yang sangat langka ini bisa menghasilkan seberapa besar gitu Mbak? Yang pasti saya merasa belum besar gitu. Saya merasa belum besar karena omset rajutan yang besar berarti itu berbanding lurus dengan pekerja yang dengan orang yang mengerjakannya. Sementara saya sendiri belum memiliki pekerja yang cukup banyak gitu. Dan karena pasar saya lebih yang customize, bukan yang pasar yang dibuat secara massal. Kan ada merek-merek tertentu yang itu dibuat dengan massal dan memang menyerap pekerja yang cukup banyak juga gitu. Tapi di produk yang Mbak Putri buat ini memang nggak ada labelnya atau memang sengaja Mbak Putri tidak mau mempublish atau gimana Mbak? Pertama kalau misalnya kita ada labelnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang pesan dan dia punya butik dan itu pengennya ya atas nama dia kan, dia sendiri. labelnya dia sendiri kan, dan ya itu juga bisa gitu. Terus bagaimana nih Mbak menjadikan produk-produk Mbak Putri? Pastinya ke depannya mau dong jadi trend center kan? Iya. Trend center misal ditiru banyak orang, disukai banyak orang, menjangkau masyarakat luas. Itu bagaimana cara-cara Mbak Putri ke depan untuk mengembangkan bisnis Mbak Putri ini seperti apa Mbak? Yang pasti jangan pernah berhenti belajar, karena yang namanya rajutan orang bisa lancar merajut itu karena seringnya latihan gitu. Terus udah gitu belajar untuk lebih orisinil. Kadang kita ngelihat di pasaran tuh yang rame tuh kayak gini, tapi ya untuk istilahnya memenangkan pasar itu ya kita nggak harus sama plak-plak sama persis sama seperti yang beredar di pasaran gitu. Bisa juga ditambahin motai, ditambahin mutiara atau apapun yang benar-benar ide kreativitas kita gitu. Ya, yang membuat produk Mbak Putri juga mempunyai nilai tambah dibandingkan produk yang lain tentunya ya Mbak ya. Orisinil. Dan benar-benar handmade. Iya. Harapan Mbak Putri ke depan nih Mbak, seperti apa nih Mbak? Pengennya sebagai perajut ya orang-orang lebih aware dengan yang namanya handmade gitu. Kadang kalau misalnya kadang saya sendiri gitu masih suka nggak ikhlas kalau ditawar gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, ini tuh cuma satu gitu. Ini saya buat ini cuma satu dan itu sangat spesial gitu. Kalau dengan mereka menawar itu sudah menandakan bahwa mereka sendiri tidak spesial gitu. Jadi ini butuh proses, butuh waktu dan untuk membuatnya dan butuh ketelitian, kesabaran. Sebenarnya mahalnya di situ, ongkos sabarnya. Iya. Kalau misalnya banyak orang yang mengira kok perajutannya mahal ya, itu buat bayar ongkos sabar sebenarnya. Jadi apa nih Mbak tips-tips untuk sahabat muslimah di rumah untuk memulai bisnis seperti yang Mbak Putri rintis dari awal, itu seperti apa Mbak? Mungkin Mbak Putri bisa share ke sahabat-sahabat muslimah di rumah. Silakan Mbak Putri. Yang pertama harus senang dulu. Harus senang, karena yang namanya awal-awal bisnis tuh yang namanya wirausaha
kalau misalnya orang ngelihatnya wah enak ya gitu, bisa ngatur waktu, itu bener bisa ngatur waktu. Tapi kalau misalnya banyak waktu luang itu bohong banget. Jadi bisa jadi waktunya tuh jauh jam kerjanya jauh lebih panjang dibandingin orang yang kerja kantoran gitu. Itu bisa kalau misalnya ngerjain project yang cukup banyak gitu, pesanan yang cukup banyak, itu bisa dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam cuma berkutat sama sama rajutan gitu. Ntar giliran ada bazar, kita biasanya kan di mall. Di mall itu sebelum mall buka sampai baru packing barang itu setelah mall udah tutup, dan itu jamnya jauh lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya orang mulai berbisnis, pertama harus senang dulu, karena istilahnya gini, pastiin bahwa dia itu masih bisa senyum gitu. Sahabat Zakat.tv, sebagian besar wanita memang suka memakai aksesoris. Bahkan ada yang merasa tidak pede kalau tidak memakai aksesoris. Maka sesuaikan aksesoris yang kita kenakan dengan jati diri serta kebutuhan Anda sendiri. Artinya, tidak usah terpengaruh dengan bagaimana orang sekitar kita mengenakan aksesoris. Sahabat muslimah, demikian perbincangan kita pada hari ini. Sukses selalu untuk sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.